Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama itu ada Alta Farus, yang kedua ada Ahdan Bahroin, dan ada saya sendiri Muhammad Iqbal Yazid, kemudian ada Muhammad Dafar Ramadan, dan yang terakhir ada Zogi Ahmad Pantunan. Kami di sini akan menjelaskan tentang UU ITE terhadap sistem COD di Indonesia. Yuk lanjut. Yang pertama ada pengertian COD. Bagi yang kerap melakukan transaksi jual beli di marketplace, tentu sudah tahu apa istilah COD. Lantas apa itu COD? Dahulu sebelum sebelum online shop naik daun dan mulai masif seperti sekarang, skema jual beli dengan COD sudah sering digunakan. Awalnya COD adalah transaksi yang mengharuskan pertemuan antara pembeli dan penjual di tempat dan waktu yang sudah disepakati. Transaksi sendiri awalnya bisa berawal dari pengunggahan di media sosial maupun situs dan aplikasi jual beli online. Penjual akan membawa barang fisik untuk diperlihatkan kepada calon pembeli. Setelah pembeli melihat dan memeriksa barang yang dipesannya sesuai, maka pembeli akan membayar sesuai dengan harga yang disepakati. Ya, selanjutnya silahkan dilanjutkan. Hal-hal yang harus diketahui sebelum memulai COD atau Cash on Delivery. 1. Wilayah COD sulit dijangkau. Hal pertama yang perlu dijadikan catatan wilayah pengantaran. Akan sulit bagi penjual untuk menyediakan atau mengabulkan permintaan konsumen untuk layanan ini. Jika wilayahnya terlalu jauh, misalkan tokonya di Jakarta, tapi kamu tengah berada di Samarinda, biasanya layanan cash on delivery atau COD itu dilakukan oleh konsumen dan penjual yang berada dalam satu wilayah sama atau dekat. 2. Tambahan ongkos atau ongkir. Hal yang terpenting adalah adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Jika ongkos kirim tersebut harus ditanggung bersama atau oleh salah satu pihak, misalkan kamu adalah penjual di kota Depok lalu untuk memulai Jabodetabek. Hal yang harus diketahui pedagang untuk memulai sistem COD. 1. Adanya pengembalian barang. Pengembalian barang akan sangat mungkin terjadi. Bisa saja ketidakpuasan atau kondisi pesanan yang di luar ekspektasi pembelian merupakan tidak mau menerima barang, membuat ekspektasi pembeli membuat mereka tidak mau menerima barang tersebut. Kemudian kondisi pembeli yang belum membayar akan membuat mereka lebih mudah untuk. Yang kedua, alasan barang dikembalikan. Selanjutnya yang perlu kamu ketahui sebagai penjual adalah COD bukan satu-satunya alasan untuk pengembalian barang. Ada 2 risiko sebelumnya. Memang mungkin terjadi, namun jangan sampai membuatmu berpikir setelahnya sistem lebih tinggi terkait dengan pembelian barang. Dampak positif COD. Pembeli dapat memeriksa barang secara langsung sehingga aman dari penipuan dan konsumen dapat langsung komplain dan membatalkan pesanan jika barang tidak sesuai. Biasanya cara COD ini tidak dikenakan biaya tambahan sehingga konsumen tidak memerlukan menambah ongkos kirim selama masih dalam jangkauan area penjual. Dampak negatifnya, metode COD dapat merugikan ketika suatu transaksi ternyata dibatalkan oleh pembeli ketika barang dikirim. Penjual tentu menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya untuk proses pengiriman barang tersebut. Biasanya COD menggunakan uang kertas sehingga penjual memiliki resiko menerima pembayaran dengan uang palsu. Selanjutnya oleh Saudara Altop. Pengertian UU ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perubahan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia yang memiliki akibat hukum. Berdasarkan laporan Institute for Criminal, terdapat problematika pada pasal 27 ayat 3
pasal 45 ayat 1 UU ITE yang disebabkan sejumlah istilah dalam pasal tersebut seperti mendistribusikan dan transmisi merupakan istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi dan dunia nyata. Model rumusan Derrick dalam pasal 27 ayat 3 KO. Next. Selanjutnya tindak pidana untuk hacker. Yang pertama phishing. Apa itu phishing? Phishing adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan melabui target dengan maksud untuk mencuri akun target. Istilah ini berasal dari kata phishing atau yang artinya memancing korban untuk tertangkap di jebakannya. Yang kedua carding. Carding adalah beranjak menggunakan nama dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. 3. Deface. Deface adalah teknik mengganti atau menyisipkan file pada server. Next. Brute force exploiting, penyebaran malware dan teknik illegal gaining access lainnya. Brute force adalah teknik hacking menjebol akun, login, sistem, dan lain-lain dengan menggunakan metode pencocokan kalimat dari daftar word list yang dimiliki hacker untuk mendapatkan akses secara paksa. Exploiting adalah teknik hacking menggunakan celah atau bug yang ada di berbagai sistem, baik itu operating system, web application, desktop application, dan mobile application, untuk menerobos dan mendapatkan akses di dalam sistem tersebut secara paksa. Malware adalah program jahat yang digunakan untuk merusak sistem, pencurian data, maupun untuk aksi penyadapan. Backdoor adalah sebuah program manajemen akses yang dimiliki hacker. Jika hacker sudah berhasil memasuki sistem, maka ia biasanya akan menanam backdoor untuk mengontrol akses sistem, dan bahkan sang hacker bisa mengkonfigurasi sistem yang diretas seolah-olah layaknya seperti admin atau sang pemilik sistem. Botnet adalah robot internet atau program jahat yang sifatnya untuk membuat perangkat sistem korban menjadi bagian dari pasukan sang hacker. Biasanya botnet yang paling sering digunakan hacker adalah DDoS, yaitu dengan cara menginfeksi banyak perangkat sistem komputer dan menjadikannya sebagai alat untuk menyerang pihak lain. Demikian presentasi yang telah kami paparkan. Adapun pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samsul.